Nak, Umi nak. Balik lagi di episode horor sekenanya kan. Tapi malam ini gue lagi nggak sama Bay, gue kedatangan teman baru. Siapa namanya bos? Nama asli apa nama Serah lo. apa nama tongkrongan? Nama tongkrongan di gue. ini ya. Nama tongkrongan Nama pot gua. Enggak. Nama gue Coki. Yes. Status. Panggilan siapa? Ciko. Ya oke, jadi malam ini gue mau ngajak kalian buat ngebahas nih tentang suatu kejadian yang sering lah dialami sama orang-orang, terutama anak-anak muda di Uni Soviet. Enggak. Ya malam ini gue mau ngajak kalian buat bahas tentang rep-repan. Kebetulan temen gue ini expert banget dia soal rep-repan. Jadi Ahli berapa? ahli. Tahu gue. Jadi kita mulai aja ya kan buat episode horor sekenanya malam ini. Bro, apa kabar bro? Alhamdulillah, kawan. Ya, hari ini udah rep-repan? Hampir deh. Jadi sharing-sharing dong pengalaman lo rep-repan dari mulainya sampai nanti itu sampai umur berapa pengen? Nggak, sharing-sharing dari awal rep-repan tuh dari kapan? Jadi rep-repan ya. Yo. Maksud gue rep-repan itu kan masih agak rancu ya. Oke. Maksudnya ini dia mistis apa emang ada dasar kesehatan? Iya. Ya kan kebanyakan orang kalau di Indonesia kan anggapnya mistis. Uh-huh. Tapi kalau dari ilmu kesehatan dia itu hal yang wajar. Benar. Dari orang kecapean, Benar. Sleep paralysis. paralyzed ya kan. Cuman gue di sini lebih ke arah orang pas lagi rep-repan itu kebanyakan ketemunya hal mistis, ya kan? Selama ini kan kalau di kedokteran dia ngomongin penyakit tapi dia nggak ngomongin ibarat apa yang ibarat dilihat kata pas rep-repan itu. pas lagi lu lagi rep-repan Ya. kejadiannya ngapain gitu. Kan cuman ibarat kata rep-repan itu ibarat kata lu sadar tapi kagak sadar. Ya, setengah sadar gitu lah ya. Gue pernah baca, jadi orang itu pikirannya dia badannya mau tidur, cuman pikirannya belum bisa tidur, jadilah rep-repan. Ya, oke. Itu kalau di kedokteran ya, kesehatan ya. Cuman gue pernah dikasih tahu, jadi kenapa kalau rep-repan itu kita tuh seakan-akan imajinasi kita yang keluar. Ini tebak-tebakan Jadi- bukan ya? Bukan. Ini kebetulan rep-repan. Jadi gini loh, kita tidur itu malu. Iya. Jam 2, Makasih. jam 2, jam 3 katanya. Oke. Jam 2, jam 3 malam, jam 4 lah sampai subuh. Itu katanya emang di ibarat kata lagi pergantian hari kan. Jam dini hari lah ya. Dini hari kan. Makanya kebanyakan orang suka halusinasi itu jam segitu. Iya. Karena ibarat kata di jam-jam segitu tuh jam-jam memang jam-jam yang lagi hawanya udah lagi nyampur. Nyampur Jadi gimana? kadang orang kalau jam segitu nggak tidur ada aja Apanya? rep-repannya. Ya kan? Jadi kalau orang jam 2 jam 3 tuh nggak tidur, kadang ada aja ibarat kata imajinasi yang keluar. Karena waktu jam segitu itu emang waktu-waktunya yang lagi muter-muter lah gitu loh. Pikiran. Paham kan? Paham. Lu enggak kan malah? Enggak. Tapi gua paham. Lanjut. Iya, jadi kalau kita ngomongin kesehatan tentang kecapean, tapi kalau ngomongin mistis tentang pergantian hari. Oke. Hari demi hari. Oke. Ya. Oke. Gua paham. Ah. Gua paham. Terus kejadian rep-repan ini lu mulainya itu dari kapan? Kalau cerita udah lama ya. Gue dengar orang rep-repan udah lama. Oke. Cuman gue sendiri baru ngalamin itu
emang udah lama juga, cuman ibarat kata enggak dari maksud gua yang tadinya nggak percaya dong. Iya dong. Iya kan? Iya. Belum dong. ngalamin sendiri. Belum ngalamin. Ibarat kata dengar orang-orang begini-begini, gua cuman ya udah gitu doang. Ya. Justru malah gua kejadian waktu itu pas gua tidurnya itu tidur habis subuh. Terus Apa? langsung tuh habis lu Langsung. tidur Gua terus tidur. apa? Habis subuh gua tidur, biasa kan tidur malam begadang. Ya. Tidur bentaran, bangun subuhan. Pas gue mau tidur lagi, emang berasanya nggak tidur. Cuman Soalnya pas pikiran gua- masih aktif. Pikiran masih aktif. Gue coba buat tidur, tapi di situ gue ngerasa gue bangun. Sadar, maksudnya tapi melek. tapi secara sadar. Jadi gue ibarat kata gue melek. Itu jam segitu ibu gue lagi masak di dapur, ibu gue lagi masak di dapur. Dari gue tiduran nih, ya kan? Tiduran nih. Ya. Nggak jauh dari gue tidur di atas bantal gue, itu kayak ada orang lagi nyapu. Orang. Kayak ada orang lagi nyapu, ya mama tetangga lah depan lagi nyapu. Ah. Gesrek begitu kan. Tadinya biasa aja gue. Ibarat kata lu kalau tidur kan terus tapi lu kayak lu posisi mau tidur Ya, ya. ya. Biasa aja kan. Jadi ya Kayak udah lah, kayak bodo amat lah. rasanya kayak ya tetangga di depan lagi nyapu. Ya. Nah, gue lagi masak. Gue tidur begini, terus kayak kebangun. Itu masih biasa tuh, belum nyadar. Pas gue mau gerakin badan nggak bisa. Baru gue percaya di situ. Nggak bisanya tuh karena apa? Nggak bisa gerak. Sama Udah sekali. aja gitu, nggak bisa. Yang bisa gue gerakin itu seingat gue cuma jari manis. Selain itu nggak bisa digerakin. Baru dari situ gue percaya tuh. Kaku ini nih, gitu atau harapan lemes gitu. atau Nggak gimana? bisa, sama sekali lemes. Badan nggak lemes. Terus akhirnya setelah itu lu memutuskan buat lanjut tidur dan itu normal. Setelah itu gue apa ya? Kayak masih ibarat kata masih kepikiran. Jadi seakan-akan kalau gue setiap gue mau merem, kepikiran situ, Kebayang. melek lagi, tapi nggak lama-lama. Oh, apa tuh tadi? Sama gue ini sendiri. Cuman kan perkara gue udah tahu, udah pernah dengar cerita orang depan kan. Oh, Jadinya pas mungkin gue gua repot repan itu, gitu. gue repan. Lu nggak ada perasaan apa itu? Cuman Cuma takut atau panik. parno gitu. Panik sih. Buat besoknya gue nggak mau tidur lagi ya gitu kayak sempat kayak gitu. Gue sempet kayak gitu. Cuman kadang-kadang ketiduran. Oke. Itu pertama kali. Yang Selanjutnya lama tuh. oh dalam waktu yang lama Dalam ya. waktu yang lama. Jadi abis itu ya gue cari-cari cara biar nggak ke depan kan. Hah? Yang gue baca tuh kayak bersih-bersih dulu, Oke. segala macam. Jadi abis itu tuh gue saat mau tidur pasti gue bersih-bersih. Ya kan? Tempat tidurnya itu. tidurnya gue bersih-bersihin dah. Ya pas dari situ gue selalu bersih lama. Baru kejadian lagi itu udah selang lama lah, ibarat kata ya udah setahun lebih lah. Setahun lebih. Nah yang kedua nih, ini bulan puasa. Oh yang kedua ini di bulan puasa Yang kedua ini justru bulan puasa. Sama kejadiannya di subuh juga. Gimana tuh gimana? Jadi udah kelar sahur. Habis sahur? Udah kelar sahur, imsak, subuh ya kan. Kelar subuhan, gue mau tidur. Lampu gue matiin. Jadi itu posisinya. Ini gue tidur ini kasur nih. Ya. Gue tidur madep tembok. Oke. Di sebelah sini di kamar bapak gue lagi ngaji. Hmm. Di dapur rumah gue masih ngaji juga. Jadi gue ngadep tembok nih tidur kan. Ah. Gue tidur ngadep tembok. Terasa kayak kalau ada orang lewat kan terasa kan. Iya pak. Gue ngiranya mah gue lewat ya kan, kayak orang terasa lah mah gue lewat. Jadi tapi gue nengok nggak ada. Nggak ada siapa-siapa yang lewat. Siapa? Jadi gue ngiranya cuma perasaan doang gitu kan. Udah beres, ya udah gue marah sini, marah kanan dong gue jadinya kan, marah ke situ. Gue tidur, pengen tidur, kena lagi, bangun lagi gue, posisi kayak gitu. Cuman tuh kalau yang kedua ini masih jelas, kayak gue belum tidur. Jelas banget. Kalau yang pertama kan kayak gue udah ketiduran Iya, terus iya. gue kebangun. Kalau ini kayak gue kayak belum sama sekali belum merem. Belum merem Mak tapi gue langsung nggak bisa mak gue gerak ya? masih di belakang, Ah. ngaji kan di dapur. Bapak gue di sebelah. di sebelah di kamar Ya. kan, itu jelas kedengeran. Tapi lu langsung Gue nggak bisa gerak. auto nggak bisa Nggak bisa bergerak. gerak, ngomong itu nggak bisa. Sama yang bisa digerakin cuma jari manis. Tapi kenapa fenomena itu selalu apa ya nyisain jari manis lu doang Paling gitu yang aktif. bergerak?
Karena lu pernah nyari tahu sih atau teman-teman lu yang rep-repan community itu mereka pas rep-repan itu emang jari manisnya doang yang bergerak atau gimana gitu? Pernah nggak sih lu mencari tahu sedetail itu gitu? Karena kan lu udah 2 kali mengalami ya kalau kan? teman gue yang gue tanya sih nggak bisa gerak sama sekali. Sampai jari manis pun enggak? Enggak, gue tanya detail sih ya. Dia cuma bilang nggak bisa gerak. Cuman kalau gue itu jari manis bisa gue gerakin. Oke. Jari manis bisa gue gerakin. Di situ udah pokoknya gue dari situ ibarat kata nggak bisa gerak segala macam ya gue dalam hati aja. Baca ya kan segala macam. Ngaji lah ya Ngaji. dalam hati. Ini unik juga ya soalnya 2 kali ngalamin rep-repan, dua-duanya cuma jari manis gitu yang bisa digerakin gitu. Lo orang yang emang pernah ngerasain rep-repan, jari manis doang apa jari tengah terserah ya kan? Komen aja coba. Pernah nggak sih lo ngalamin yang apa ya? Lo ada di posisi lo sadar banget dan lo bisa tahu gitu sebenarnya apa sih dia ngeganjel gue gitu. Soalnya kan gue denger katanya orang yang rep-repan itu kayak lagi ditindihin makhluk atau apa. Ya kalau kita ngomongin mistisnya kan gitu. Iya. Kita tuh lagi di ibarat kata ketindihan satu jari makhluk. Satu jari. Satu jari. Berarti bukan yang Bukan sebadan-badan sebadan, gitu. Cuman sejari. Dari yang gue baca ya, itu kayak gitu. Katanya kalau kita repan, jempol kaki bisa digerakin. Jadi kalau kita lagi posisi repan tuh jempol kaki lu gerak-gerakin. Terlepas. Secara otomatis itu bakal lepas sendiri. Otomatis bakal lepas. Tapi apa hubungannya digerakin jempol kaki? Pertamanya, sama makhluk? gue juga ngiranya apa hubungannya kan, tapi Iya. sepengalaman gue tuh kalau gue lagi kemana-mana gitu ya ada orang kesurupan segala macem, kadang-kadang ditarik jempol kaki. Iya benar juga. Ya, Jempol makanya- tuh biasanya ditarik gitu. Entar jempol tangan apa jempol kaki dari situ. Makanya gue mikirnya iya juga kali. Tapi selama ini ya apa namanya temen gue kalau dia cerita repan pasti dia ada ngelihat mistis. Kalau gue enggak. Kalau lu paling cuman kayak suara gitu atau Ya. sekelebat ngerasa ada yang lewat gitu-gitu doang lah. Kalau gue Itu gimana cuy sampai yang ini ya kayak ditindihin terus juga mereka biasanya kayak malah ngelawan gitu kayak teriak atau menyebut asmaul gitu gitu terus itu setan kayak udah terlepas gitu kayak mungkin bayangannya kayak gue lagi nindihin gue setan terus dia ngelawan gue terjumpal kan gitu. Mungkin bayangannya seperti itu makanya lo bisa terlepas dari situ gitu kan. Kan gue nggak tahu karena gue nggak pernah rep-repan gitu kan. jadi ini terakhir nih Hmm. unik. Setelah gue tahu jempol ya kan jempol Ya. kaki ya kan bisa digerakin. Ini terakhir gue repan. Udah lama juga. Nggak dalam waktu dekat ini. Udah lama juga ya beberapa tahun lalu lah. Oke. Dan posisinya bukan di rumah. Di mana tuh? Gue lagi nginep di rumah teman gue. Cewek cowok. Cowok. Jadi waktu itu gue nginep di rumah dia. Oke. Jadi gue dari sebelum malam lah ibarat kata habis sisa tuh udah main ke rumah dia ngobrol segala macam malam. Kebetulan nongkrong kan dia rumahnya dia lantai 2. Kamarnya dia di atas. Oke. Kamarnya dia di atas, gue ke atas nongkrong ngopi ngerokok di depan ada balai. Oh nggak di situ, kamarnya dia. di kamarnya dia di depan ada balai ada bangku. Oke. Ada bangku. Pas gua ibarat kata nih ruangan atas dia, kita buka pintu kan ke depan. Kayak balkon gitu. Ya, kayak balik gitu dah, kayak Iya. balik di luar gitu kan, banyak tanaman-tanaman segala macam gitu kan. Jadi keluar, ibarat kata ada bangku-bangku tuh di situ kan. Oh bangkunya banyak. Banyak. Ada satu bangku, emang maksudnya bang. Menurut gua pengen duduk situ ya kan enak. Cuman kotor, ya kan. Oke. Gue kasih dikit, gue duduk situ. Ya udah gue nongkrongnya di situ sama dia berdua kan, ngopi selesai beres, udah malam, ngantuk ya kan, tidur. Posisinya gue ingat itu pagi juga. Jam-jam Seingat berapa? gue ya, Jam berapa? jadi gue nggak kebangun, jadi kayak gue tidur, jadi gue di pikiran gue tuh kayaknya rep-repannya itu udah menjelang pagi lah, udah menjelang gue bangun. Karena pas gue sadar dari rep-repan, udah pagi. Lu di bangku itu tapi nya? Enggak, ini udah ke kamar. Oh udah pindah Baru masuk ke pindah ke kamar kamar. habis lu duduk di bangku itu ya? Gue duduk bangku itu udah beres, gue ke kamar dia tidur lah. Pokoknya rasanya gue kayak lagi udah tidur udah lama. Ya tinggal bangun gitu, ibarat kata lu tidur nih, udah tidur lu tinggal bangun doang gitu loh maksudnya. Udah mau bangun lah. Tapi bukan di padahal- awal-awal tidur. Cuman Cuman tidur belum lama itu.
Udah lama. Udah cukup lama, Ya, sejam nggak 2 lama jam. banget, ya sejam 2 jam lah. Pokoknya ibarat kata nih gue udah tidur, udah tinggal bangun gitu loh. Biasanya kan ya kita rep-repan pas mau tidur. Nah ini kan ibarat kata ya gue udah tidur lah. Lama pula Udah tidur ya. lah. Udah tinggal bangun. Baru mulai lagi tuh. Gue rasanya kayak udah melek. Udah mau bangun lah, udah melek. Emang di posisi gue di kamar dia. Terusnya kayak gue udah melek emang gitu loh. Cuman nggak bisa gerak nih. Cuman kan tenang kan, maksudnya gue Udah berkali-kali gitu. berkali-kali. Terus gue inget yang jempol kaki. Oh, Ya langsung kan? ingat kan Gue langsung itu. ingat kan. Oh iya bisa nih gue gerakin. Berarti Ya kan? Gua nggak gerakin. cuma jari tengah lah ya? Ya, Nggak cuma jari manis. Iya, jari Ini manis. jempol kaki bisa kata gue gerak-gerakin tuh jari kaki, gue gerak-gerakin. Nggak lepas-lepas. Kayak ngeyel gitu berarti. Kayak aneh dah pokoknya. Jadi jari kaki gue gerak-gerakin tuh nggak lepas-lepas. Kondisi di kamar dia, gue sadar pintu kamar kebuka. Bapak lewat. Bapak-bapak? Lewat. Bokapnya bukan? Bukan bapaknya dia. Bapak lewat ke arah balkon. Ke arah balkon yang tadi lu nongkrong berdua sama dia? Nongkrong di situ. Udah lewat dong bawa bapaknya ya. Maksudnya ya gue cuman ibarat kata ya udah orang lewat gitu loh. Jelas Cuman nggak gua, lo? ya bapak-bapak bukan yang mistis yang setan apa segala macam. Ya, Kayak bapak-bapak, orang aja gitu? Kayak bapak-bapak. Di jalan biasa, nggak cepat nggak pelan gitu loh. Udah jalannya biasa ke balkon situ. Di pikiran gue ngelihatnya tuh bapak-bapak kayak lagi duduk di bangku yang gue duduk. Di situ ya kan. Gue gerak-gerakin, ini jempol lagi gue gerakin nih. Iya. Nggak sadar-sadar. Tetap itu lama tuh. 5 menit mah ada tuh. Nggak bisa terus. Lama kelamaan baru gue sadar. Kenapa? Lu bapak-bapak itu ternyata Kan, bom. jadi kayak gue sadar dibikin double gitu loh, tau gak sih lo? Dia nggak tahu kan gua. Kalau nih lo rep-repan ya diri lo. Ini gue dibikinnya rep-repan tapi posisinya di dalam mimpi gue. Jadi secara mudah kita menerjemahkannya dalam bahasa manusia ya. Secara harfiah berarti lu tidur, lu ngimpi, lu rep-repan. Mimpinya di mimpi gue lagi rep-repan. Iya, jadi lu tidur, lu mimpi, dan di mimpi lu rep-repan. Lagi rep-repan. Gila, horor banget ya. Jadi ibarat kata gue gerakin jempol kaki pun ya gue nggak bakal sadar ya, itu kan di mimpi gue. Bukan gue yang diri asli gue yang gerakin jempol kaki. Tapi lu Tapi secara di mimpi sadar gua. lu merasa itu lu ada di Iya. mimpi. Kata gue tiba-tiba sadar aja gitu. Wah anjir, Gua mimpi. ini mah mimpi gitu. Baru dari situ baru gue melek, baru gue gerakin jempol kaki, baru lepas. Berarti secara sederhana itu lu udah berhasil mewujudkan mimpi lu ya? Karena lu udah Secara sadar lu nggak hidup di langsung. mimpi lu gitu kan? Sebenarnya gue di prank gitu kalau menurut gue. Di prank gimana? Ya iya dong. Ibarat kata gue udah tahu nih cara Hmm. ngalahin repan. Jadi yang nindihin gue tahu kalau gue tahu. Gitu loh. Oke. Dia tahu kalau Oke. gue tahu. Ya, oke. Lu tahu nggak? Oke, gua tahu gitu. Iya kan? Iya, iya. Ibarat kata dia pintar. Jadi gua setannya, gua tahu lu Tahu. tahu cara buat Tahu. mengatasi rep-repan ya kan. Akhirnya gua bikin lu ke cara yang lu nggak tahu gitu kan. Tapi lu Rada tahu. ribet juga ya. Tapi akhirnya lu tahu kan gitu. Tahu. Pas Ini gua udah sadar juga dari sih itu nggak maksudnya anjir. Lu Iya. direp-repinnya di di mimpi, gitu. Jadi gue ngerasanya kayak aman karena gue tahu jempol kaki, ya Ah. kan? Tapi gue nggak bisa nih. Ternyata yang gue gerakin jempol kaki itu diri gue yang mimpi, bukan diri gue yang Mungkin asli. itu makhluknya kayak yang emang udah kenal lu dekat banget kan. Lu pernah nggak lu sadar wah ternyata gue punya teman dekat hantu nih gitu. Pernah nggak sih lu secara sadar lu kayak gitu? Atau lu misal lagi kemana terus lu kenalan sama hantu, jadi ya dia tahu banget gitu tentang lu gitu. Pernah nggak sih? Kalau yang berwujud orang sering. Setan lu. Tapi katanya Mas Coki ini punya pengalaman yang apa ya, dibilang unik gitu. Soalnya dia pernah ngelihat dan menyaksikan sendiri orang lagi rep-repan. Itu gimana ceritanya? Ini gue lagi nginep juga di rumah teman gue, beda orang tapi. Lagi nginep di rumah teman lu. Tadi sebelum tag nggak di rumah teman lu sebenarnya lu ngomong. Hah? Akuin lah ya nggak apa-apa. Belum selesai. Akuin. Jadi belum selesai. Kalau sekarang di rumah teman gue. Di rumah teman lu aja nih. Nih sebenarnya gue bertiga kalau nggak berempat gitu yang nginep. Itu kondisi siang Itu malah. cowok semua. Cowok semua.
Yakin? Yakin. Nggak apa-apa, nggak usah diumpetin juga nggak apa-apa. Lantai 2 soalnya. Lantai Kalau yang 30 lantai ya. 30 kan. Jadi posisinya bocah pada di kamar nih. Hmm. Ya ada yang gitaran apa segala macam, ada yang tidur, temen gue satu tidur. Lu berempat, teman lu yang satu Lupa tidur. gua bertiga berempat apa berlima gitu dah pokoknya. Teman lu yang satu tidur berarti tinggal 3 atau 4 orang Ya ya. segitu dah. Pagi kondisinya. Jam? Pagi siang kondisinya. Siang-siang Temen jam? gue saat jam 2 lah. 2 siang? Jam 2. Wah, pengaringan gila. Ngari-ngari. Temen gue satu ke bawah masak. Lu semua di lantai 2 dan temen lu ke bawah Satu masak. temen gue masak. Otomatis gue semua nih pada nyamperin ke bawah dong, bantuin segala macam kan. Oke. Gue yang satu tidur, Hmm. tidur kan. Pokoknya gue ke bawah, rame tuh, ya bertiga lah, lupa gue berdua, bertiga, berempat segitu dah. Turun masak, gue ambil air di Tupperware. Gue ambil air, maksud gue biar nggak ribet ntar bawa makanan kan. Ya. Air gue naikin duluan. Air gue naikin ke atas, gue masuk kamar ke atas. Itu temen gue rada kejang-kejang dikit di kamar. Yang Kayak tidur pengen tadi gerakin itu ya, kan? kayak pengen gerakin badan. Kayak kejang. Kayak lu lagi dipegangin, terus lu mau ngelepas, kayak gitu dah. Oh, jadi kayak melakukan pemberontakan yang susah Iya, gitu kayak ya. lagi begitu kan. Ya gua itu nggak lama. Kayak lagi apa namanya? Kayak lagi diikat gitu kali ya. Iya, kayak lagi ibarat kata. Diikat sama Nazi ya, terus lo nggak bisa melarikan diri. terus Karena nggak yang terlalu gerak-gerak banget ya, gue biasa aja kan, ya kan. Ibarat kata kayak gue ngeliat dia kayak mau geser doang. kejadian itu lo lihat dalam waktu berapa lama? Cepat, cuman nggak nyampe semenit, berapa detik doang itu. Baru abis itu dia gerak begitu loh, kayak orang kayak lu tidur. Kaget gitu. Iya, kayak lu tidur terus lu mimpi jatuh, lu kaget kayak gitu, kayak gitu. Iya, dia kayak gitu tiba-tiba berak begitu kan. Kayak orang mimpi jatuh terus lu kebangun gitu lah. Gue ngeliatnya terus langsung gue tanya, lu ngapa? Dia sendiri yang bilang, depan gue gitu. Berarti gue ibarat kata gue ngeliat, oh begini nih, berarti kalau depan. Berarti kalau lu ada di posisi dia, orang yang ngeliat tuh ya lu begitu gitu. Ya, gue kayak gitu. Untung gue nggak ada yang ngeliatin. Sebenarnya ada. Gusti Boten Sari kan. Satu lagi ada sebenarnya orang depan ya. Tapi ini gue nggak ngeliat langsung, tapi posisinya gue lagi di. Enggak, tapi itu temen lu pas ngakuin dia rep-repan, dia cerita apa aja gitu? Dia cuma nggak bisa gerak doang, bilang ya nggak ngeliat apa. Enggak ada ditindihin. Cuma nggak bisa gerak. Ya rep-repan yang normal, nggak yang mistis. Cuma nggak bisa gerak gitu. Lanjut. Terus teman yang satu lagi. Iya, yang gimana? satu lagi. Yang satu lagi ini kondisinya gue nggak ngeliat langsung, cuman posisinya sama nih. Oh, lewat CCTV berarti kalau nggak lihat langsung. Enggak ada CCTV. Pokoknya Nggak ngeliat langsung. dikabarin lah gitu. Siaran ulang. Ya, ini apa? Delay live. Delay. Ya, terus. Delay. Terus. Ini posisinya Tampar. posisinya gue lagi di villa nih di Bogor. Rame waktu itu kegiatan anak-anak ya kan. Jadi posisinya pas baru nyampe itu lagi rame-ramenya tuh waktu itu gempa dikit. Gempa dikit. Apa yang anak perempuan lagi pada ya di namanya, kalau perempuan kan rada ribet ya, kamar segala macam, ganti baju ya kan segala macam. Mungkin. Yang di bawah lagi anak laki ada yang main ML, ada yang Gantiin kartu, baju perempuan. segala macam gitu kan, itu enggak. Itu karena Itu kita stay halal. stay halal Di sudah. sana stay halal. Stay halal brother. Jadi yang di bawah tuh nggak ada yang ngerasain, yang anak perempuan tuh Yang tiba-tiba di atas? tiba-tiba pada keluar, kayak bilang gempa bang gitu kan. Yang di bawah nggak ada yang ngerasain, tapi kan ada TV kan, di TV ada beritanya kalau gempa dikit. Lo harus nyetel TV tuh? Itu TV emang posisi nyala. Oh, posisi udah nyala. Pas lagi gempa dikit nggak lama berita Breaking news. gempa dikit lah, kata gue bener. Tapi yang di bawah anak nggak ada yang ngerasain. Nah, belum temen gue yang lain. Maksud gue temen gue satu kampus, cuman dia acaranya dia tetap sama di Bogor. Oke. Dia ngabarin juga kalau dia ngerasain Gempa itu. gempa juga ngerasain. Berarti emang beneran gempa gitu dong ya. Selesai beres malam tuh, pertama malam. Pokoknya nih kejadian ini tuh pas lagi di posisi gue di situ, kita semua nggak ada yang tahu apa. Mulai cerita tuh pas udah nyampe Jakarta. Oke. Pokoknya pas lagi malam pertama, junior gue ada yang bilang
bang tiap malam nih di jendela kayak ada mamang-mamang villa ngintip, padahal posisinya kan lantai 2. Ntar lo. Jadi villanya seberapa besar? Gede. Gua belum ada bayangan sana. Villanya lumayan gede gitu. Ya, villa-villa pada umumnya gede cuman 2 lantai. 2 lantai dan tangga di dalam kan? Tangga di dalam. Maksudnya akses buat naik ke lantai Di atas dalam. tuh dari luar nggak ada gitu. Ada. Lanjut. Iya diceritanya pas di Jakarta dia bilang Kayak di- ada mamang-mamang iya, villa ngintip. mamang villa kayak sering lewat dari situ. Terus pas lagi lewat bentaran nengok dulu ngeliat ke kamar, jalan lagi 2 malam tuh. Tapi cuma sekali satu malam sekali lewat. Satu malam pas sekali. malam besok, malam besoknya lewat lagi sekali gitu. Jadi cerita kayak gitu. Terus. Abis itu ada lagi dari gue yang cerita yang sekamar sama ya perempuan lah, dia tidur bertiga atau berempat atau berlima gitu ya, tidur satu. Jadi posisi kasur itu berjajar kan, pintu kasur ya kan. Jadi kayak rumah sakit gitu kasurnya berjajar gitu. kasur yang kayak gitu dah. Yang satu nih yang di tidur paling ujung, gue diceritain juga sama junior gue pas di Jakarta juga. Dia ceritanya bukan pas itu, dia bilang yang satu kita nyebutnya siapa ya namanya ya, si A lah yang cerita sama gue, si B nih ya kan. Oke. Si B cerita sama gue, bang waktu itu pas malam terakhir dia bilang ini si A gue liat aneh, dia bilang jadi Itu kayak malam terakhir karena habis itu dia dieliminasi. ya, rumah ini petir. Lanjut. Iya dibilang dia emang rada ketakutan juga ceritanya gitu kan. Dia di sana nggak berani cerita, dia bilang udah di Jakarta tapi dia masih ngerasain parno itu. iya, dia masih ngerasain parno. Jadi dia bilang si A nih dia kayak orang apa ya, mata kebuka tapi diem aja. Tapi posisinya tidur lah ya. Iya gitu aja, mata kebuka diem aja. Tapi dia bilang ini itu nih kita kan mata ada hitam-hitamnya ya. Ada pupil. Iya tapi gerak-gerak kayak ngeliat ke sono, ngeliat ke sini, ngeliat ke sono, ngeliat ke sini gitu. Wah ini mah gue merinding ini, gue serius ini. Dia ngeliat, dia lihat si A nih begitu, dia ceritanya pas gue udah balik ke Jakarta kan, dia cerita kayak gitu. Posisi gue lagi di situ, mungkin itu rep-repan ya kan, cuman si A nih dia nggak cerita apa-apa. Antara rep-repan sama kemasuki sebenarnya, kemasuki Kemasuki? hantu introvert gitu. Kayak yang dia Jadi gitu. diem ya? Karena takut berkomunikasi kan, biarpun rame gitu. Jadi dia nengok-nengok doang gitu. Nah karena dia introvert makanya dia langsung keluar lagi gitu. Karena nggak bisa ini dong rusuh kalau Dia nggak bisa bersosialisasi. Iya bersosialisasi. Lanjut. Iya, apalagi- enggak, tapi itu emang beneran seram anjing Iya, kalau kayak gitu. gue juga pas denger itu kata gue lumayan serem juga. Berarti kan dia posisinya terlentang ya kan? Iya terlentang aja biasa, Dia melek tapi diem aja. diem aja. Diajak ngobrol juga dia bilang nggak nyaut. Oh, ada sempat upaya komunikasi? Iya, kayak nanya lu kenapa gitu kan. Tapi dia ini diem aja. Diem aja. Berarti kan nggak kenapa-napa. Kenapa-napa, alhamdulillah berarti Iya, baik dong. benar. Harusnya nggak usah ditanyain dong. Ya iyalah, orang kagak kenapa kan. Kan gimana Ya sih? temen lu yang aneh yang nanya itu ya, yang tolol ya kan yang jelas. Apalagi posisinya yang ya kita sebutnya relevan lah ya. Ya. Apalagi posisi dia itu yang dekat pintu. Jadi ini anak cewek yang lain terus ada satu kasur nggak berani keluar. Oh, jadi kayak dia nutup akses yang Iya. lain lah ya. Takutnya pas Keluar dia lompat ya kan. Ngeri. Kalau kayak gitu. Gue takut gue kalau kayak gitu. Wah. Wah, itu kayak di film ini nggak ada. Itu belum ada. Tapi mungkin nanti kita bisa bikin ya kawan-kawan kayak gitu ya. Ya. Belum ada soalnya kayak gitu. Iya, dia cerita gitu, Bang. Gue nggak berani keluar, takutnya ntar dia lompat apa segala macam kan nggak ada yang tahu. Oh iya bener, takut sih. Gue kalau di posisi teman-teman lo yang nggak rep-repan Iya, itu bakal milih ikut rep-repan gue mungkin daripada punya ketakutan kayak gitu. Mungkin gue Karena di pikiran kita kan ntar pas kita mau lari ke sana takutnya dia lompat ya kan. tapi seru itu malah. Iya kan? Jadi kita kayak jadi nggak jadi gitu. Kita udah deket lagi ke sini, udah mulai bangun nih. Dia udah Gitu tuh. Iya kan jadi makin deket dia. Kayaknya kagak usah, kayak main asen tau dengan kan. dia. Daripada kena ntar ganti ya. Seru itu. Posisinya begitu, dia cerita pas udah di Jakarta. Pas udah balik lah, anak-anak udah pada balik. Dia bilang pas di sana pas mau cerita takut. Berarti yang ngelihat dia dalam posisi itu sekamar itu, Mas. Sekamar itu.
Jadi kayak rep-repan on the show gak sih kalau kayak gitu? Karena dibilang sebelumnya tuh belum pada tidur, masih pada ya anak cewek kan ngobrol-ngobrol lah di kamar ya kan, ngobrol-ngobrol, tapi ini anak kok nggak nyaut-nyaut, maksudnya nggak ngikut, pasif. iya nggak ngikut-ngikut ngobrol. Pas dilihat udah kondisinya udah begitu, kayak melek, cuman diajak ngomong nggak ikut ngomong, cuman pupilnya doang gerak-gerak sambil ngelirik gitu loh. Selama berapa lama kejadian itu berlangsung? Kayaknya nggak yang lama ya, beberapa menit doang. Anjing, tapi scare juga lah ya, takut juga lah ya men. Gila lu. Gue sih takut, gue kalau dalam posisi itu gue takut gue. Kalau nggak salah ya 2017 kalau nggak salah, 2017 awal lah, enggak 2016 ya. 2016 awal. 2016 2017 ya segitu dah, 2019 2017 kira-kira 6 tahun lalu lah ya. 18 dari 18 nggak salah dari 18 4 tahun lalu. Iya. 4 tahun lalu. Soalnya nih anak 2017 ya, 2018 Si anak kenapa 2017? 2017 dia Lahir enggak, dia tuh angkatan Lulus 2017. dulu. Enggak, angkatan 2017 di kampus lu. masuknya, kalau nggak salah sih 2018 itu jadinya dia waktu itu. Berarti itu terakhir kali lah lu ngedengar tentang orang gitu, maksudnya Itu orang kerabat terdekat lu gitu, kerabat terdekat ya. yang langsung ya, maksud gue ibarat kata yang gue ada di situ. Hmm. Kalau yang teman cerita sih banyak. Ya iya, kalau teman cerita gue juga banyak. Kalau Abis yang itu guanya di situ ya itu dua itu tuh yang emang kejadiannya ya gue lagi di situ. Dua itu. Gue masih takut sama yang perempuan itu sih sebenarnya. Kalau Takutnya dia megang gitu- lonceng ya kan, gitu. Roti ganto gitu. Takutnya ternyata dagang. Jadi abis itu masih ada nggak pengalaman lo yang memang apa ya? Rasa berhubungan? doang. Jadi gue kan kalau orang itu biasanya ada aja ya kejadian ya. Ada. Ya. Kejadian. Kita juga kayaknya kejadian. Iya, bebas dong. Kan kejadian kita ngomong. Iya, Kan. bener. Bebas terserah dong siapa. Lu masa lu mau lu anu. Jadi orang kadang ada aja apa kejadian. Ada. Bacot lama-lama di sini. Enggak, maksud gua ketika orang lagi enggak gitu loh. Lu lagi kemana bareng-bareng, berat ke suatu tempat nih. Lu ke suatu tempat, ada aja kejadian kan? Ada. Kita tadi ngomong ada. Ganti deh siapa kini? Enggak, maksud gua kejadian mistis. Ada. Apa kejadian apa, tapi yang emang kejadian gitu loh. Maksudnya kejadian. Paham gak sih lu? Agak. Enggak, lu ngerasa ada yang sesuatu yang aneh terus muncul gitu kan, orang biasanya gitu. Oh, itu biasanya kalau kayak yang mungkin sederhananya kita lagi misal jalan kemana gitu, yang di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah selfie kamu thanks. Enggak, misalnya kita ada bawaan mau nengok ke kiri gitu, kayak ada daya tarik nih buat nengok ke kiri gitu. Iya. Kalau kita nengok ke kiri ternyata dia ada gitu. Ada. Nah, biasanya kayak kejadian-kejadian kayak gitu Kalau sih. enggak, kita udah ngerasain yang aneh, terus ada aja yang kesurupan kan, misalnya gitu kan. Ada yang janggal, tuh kesurupan dia. Gitu lah. Ya nggak sih? Ya kan? Gak juga sih. Enggak, orang biasanya kalau udah ada sesuatu yang aneh, nggak lama Dia ada aja tuh kesurupan. yang nggak entah itu dia atau orang lain gitu ya, kesurupan gitu. Cuman kalau gua, alhamdulillahnya nggak pernah Kesurupan. entah itu guanya, kalau enggak Kerabat gua terdekat. iya yang terdekat gua lagi ada di situ terus ada kesurupan gitu nggak pernah. Berarti emang pengalaman lu sejauh ini ya sebatas rep-repan itu ya? Kesurupan sama cuman terasa aneh doang. Makanya lu begitu ahli sama rep-repan ini ya? Segitu. Yang isi lah ya. Ada garisnya kayak itu. Ada, kebetulan ada ototnya di sini. Enggak, kalau kayak kita ngerasa nih, apalagi lu kalau misalkan pergi ke villa gitu ya, ada aja dong. Gua ke Torres biasanya. Hah? Pas Villa lagi sih. cedera gitu. Lanjut. Jadi suges sebenarnya. Iya, orang biasanya kalau terasa sih emang terasa ya, biasanya kalau villa-villa kayak gitu ya, aneh aja, cuman
Biasanya ngerasain cuman ngerasain kayak merinding doang. Karena Kayak- kalau villa tuh kayak tempatnya apa sih ya, kayak kedap gitu nggak sih? ya Pengap gitu nggak sih? namanya bukan tempat tinggal gitu kan. Iya. Memang ganti-ganti orangnya. Kadang misalkan lu ke kamar ini, kalau nggak Gua udah geser ke sini, lu geser ke sini dikit deh. kamar mandi gitu Iya. kan. Biar enak dilihat abang-abang itu. Ayo lanjut. Santai bang, kalau bang. Kalau kayak ngerasain sih sering, cuman kejadiannya nggak pernah. Nggak pernah sampai yang intens banget gitu. Nggak pernah. Padahal gue udah wanti-wanti kalau ngadain acara pergi kemana gitu kan. Kadang kalau emang tempatnya udah hawanya nggak enak, ada aja kesurupan gitu kan. Ada. Cuman ya nggak pernah. Kadang selama kayak itu selama ibarat kata gue nggak pernah ngalamin di kelompok gue ada yang kesurupan gitu. padahal itu kayak apa ya, semacam apa sih, nggak bisa disebut tumbal juga ya, tapi kadang ya mayoritasnya kalau lu nempatin tempat baru itu ya ada lah, maksudnya kayak ucapan selamat datang gitu Ya, dari kalau- abang-abang situ. Kalau nggak peringatan, Iya, kadang benar. gitu-gitu. Kayak biasanya kan yang masuk tuh kakek-kakek atau apa gitu, terus ngasih tahu lu di sini nggak boleh gini gitu. Iya. Atau gua siapa ya gitu, ternyata dia amnesia kan udah ya, waktu itu ya. pernah ada yang kayak gitu soalnya. Jadi selama ini emang yang nggak pernah lah gitu kalau kesurupan, dan ya udah rep-repan aja lah gitu. Repan sama ya kelakuan aneh gitu itu juga nggak pas di sono. Tapi lu pernah berharap nggak lo kesurupan? Enggak Kayak sih. misalnya, please lah gue pengen gitu. Karena kalau kalau yang kita pengen itu kayaknya nggak pernah. Benar, benar. Karena yang ideal selalu jauh dari kenyataan. Benar. Kita Parah. pengen ini, pengen itu. Malah nggak kesampaian. Sekali gitu. Ya, kan? Sama gue juga kayak kadang pengen ngelihat ini atau pengen dipacarin Anya Geraldine gitu, tapi nggak pernah kesampaian. Kayak kenapa sih gitu, emang gue nggak deserve gitu. Padahal sama aja. Sama aja, Sama padahal. aja padahal. Makanya kayak Aneh ya. ya semua orang aneh sih menurut gue, termasuk lo. jadi, jadi udah. Apa masih mau ada yang diceritain ke subscriber gue yang nggak seberapa Sebenarnya ini? banyak sih. Cuman ibarat kata Masih buat ini aja lah minggu depan ya. ibarat kata ya itulah pokoknya lah. Minggu depan soalnya mau nyeritain tentang ini, abang-abang ini pengalaman kesurupan naskah. Iya. Pernah dia kesurupan naskah. Diam ngeng gitu dia. Pernah dia. Waktu itu dia pernah. Sama apa lagi buat minggu depan kira-kira yang mau lo bawa? Banyak lah ya, biar surprise aja. Dua surprise saya lah. Itu salah satu bocorannya dia kesurupan naskah itu. Sama terakhir kali kesurupan termos itu ya lo ya. Ya tiba-tiba lo diem terus. Ada dia banyak sebenarnya pengalaman kesurupan, cuman hari ini belum mau di speed. Tungguin aja lah minggu depan. Jadi kita bubar aja lah ya malam ini. Bubar ya. Bubar aja lah, udah nggak seberapa juga ya kan. Subscriber nggak seberapa ya, mau cerita yang banyak ya kan. Taikin dulu subscriber ya kan. Jadi ceritanya sampai sini dulu aja. Sekarang mah ya, lu jangan lupa ya buat like, komen, screenshot. Jangan lupa sobatku. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, sama dibagiin ke gue. Enggak, bagiin ke semua temen lo yang ada di luar sana. Gitu aja dari gua sama Coki. Bye-bye. Bye. It's me.